Di dalam pendidikan, urutan pertama guru yang agung. Kedua, ajaran yang tinggi. Ajaran yang penting, ajaran yang bermutu. Ketiga, dapat murid yang sesuai dan bisa dididik. Keempat, perdukungan fasilitas. Misalnya orang-orang paling penting di dalam sejarah manusia, Confucius, Socrates, Yesus Kristus, Buddha Sakyamunis, Tagore yang di India, Anderson yang berada di Denmark. Ini semua tidak ada fasilitas. Mereka tidak ada gedung yang bagus, mereka tidak classroom yang nyaman, mereka tidak ada AC, mereka mengajar di pinggir jalan, di sawah, di gunung, di bukit, di pinggir laut, di bawah pohon. Ini semua buktinya mereka telah mengajar murid-murid yang terbesar di dalam sejarah. Sehingga jikalau kita mengandalkan gedung, andalkan fasilitas baru bisa mengajar, kita terlalu menjadikan urutan itu kacau. Penting adalah mutu guru, karakter, niat perjuangan, iman, dan contoh untuk anak-anak. Itu membuat anak-anak menyontoh dan mempelajari kebenaran itu. Sesudah itu baru yang lain. Jadi saya siapa? Kenapa saya berani mengajar? Dengan hak apa saya boleh menjadi contoh? Ini tuntut sendiri dulu. Kedua, ada apa yang saya ajarkan. Kalau saya ajar salah, seumur hidup dirusak. Kalau saya ada benar, anak ini akan baik seumur hidup. Jadi apa yang diajarkan? Ini kedua. Ketiga, bisakah dapat murid yang berpotensi? Mencius 2300 tahun yang lalu, dia mengatakan kalau bisa mendapatkan genius, mendapatkan orang yang berpotensi untuk didik, itu sukacita guru luar biasa besarnya. Saudara sekalian, ada begitu banyak sekolah Kristen di Indonesia, ada ribuan. Dan sudah begitu banyak sekolah Kristen menjadi berkat bagi bangsa kita. Saudara, tapi kalau kita mau bertanya, apa itu sekolah Kristen? Ada begitu banyak sekolah Kristen. Apa sih yang kamu maksud dengan sekolah Kristen? Saudara mungkin akan terkejut karena kita akan mendapatkan begitu banyak ragam jawaban. Saya golongkan menjadi kira-kira 5 macam yang dimaksud dengan sekolah Kristen. Yang pertama, mungkin saudara tanya, apa itu sekolah Kristen? Ada yang menjawab, sekolah kita adalah sekolah Kristen karena di dalam sekolah kita ada chapel, ada pelajaran agama Kristen, ada persekutuan doa bersama. Nah, pandangan ini adalah pandangan dualisme. Pandangan dualisme terhadap pendidikan Kristen. Maksudnya apa, saudara? Jadi, antara yang sekuler dan yang rohani itu terpisah. Ya agama, pelajaran dunia ya pelajaran dunia. Jadi kekristenan itu tidak menyentuh aspek kognitif, dalam pengertian tidak menyentuh materi pembelajaran. Ya namanya belajar ya belajar, tapi kita memberikan sesuatu tambahan, yaitu chapel, KTB, pelajaran Alkitab, doa bersama. Sehingga dalam kategori seperti ini yang dimaksud dengan sekolah Kristen ya adalah chapelnya, tambahannya. Ini pandangan dualisme. Lalu yang berikutnya, pandangan yang kedua, apa yang kamu maksud dengan sekolah Kristen? Nah, orang ini mempunyai pendekatan Christian character and Christian community. Jadi yang pertama tadi dualisme, sekarang yang kedua Christian character and Christian community. Jadi sekolah Kristen adalah sebuah tempat yang ada begitu banyak guru Kristen, dikelilingi oleh suasana Kristen yang baik, lingkungan yang aman dan penuh dorongan bagi anak. Jadi sekolah kami adalah sekolah Kristen, karena ada begitu banyak guru Kristen dan suasananya Kristen. Kita juga mendorong anak-anak supaya memiliki karakter Kristen yang baik, penuh cinta kasih, beriman, lalu kemudian memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, ada sukacita, dan sebagainya. Saudara, pendekatan kedua ini penting, tetapi tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena ya memang setiap kita harus memiliki karakter Kristen yang indah. Sehingga penting sekali sebuah sekolah mendorong murid-muridnya untuk memiliki karakter Kristen. Tetapi masih belum ada kaitan antara apa yang kita imani dengan apa yang diajarkan. Nah, di dalam kategori seperti ini teologi tidak diperlukan.
pengertian akan firman Tuhan, kemudian penggalian Alkitab yang mendalam tidak diperlukan di dalam pelajaran. Karena sekali lagi masih pelajaran ya pelajaran, iman ya iman, dan tidak berkaitan. Sekolah Kristen adalah sekolah yang pasti juga ada chapelnya, seperti yang pertama tadi, ada pendidikan agama Kristennya, dan mendorong orang untuk memiliki karakter Kristen. Berikutnya yang ketiga, apa yang kamu maksud dengan sekolah Kristen? Yang ketiga adalah pendekatan spiritualisasi. Maksudnya apa, saudara? Wah, ini sekarang sudah mulai masuk ke dalam pelajaran. Jadi pelajaran diajarkan, lalu kemudian setelah pelajaran diajarkan, dikasih tambahan ayat-ayat Alkitab. Jadi materi pelajaran, lalu kemudian dicoba untuk dihubungkan dengan firman Tuhan, tetapi maksa ya. Jadi ada ada pelajaran ditambahi ayat Alkitab, ada pelajaran ditambahi ayat Alkitab. Misalnya, saudara sekalian, oh kita sekarang hari ini belajar komputer, bagaimana mengurutkan file dari A sampai Z, lalu dijelaskan, seperti itulah nanti suatu hari nanti, Allah akan memanggil kita berdasarkan nama. Jadi agak maksa ya saudara ya. Misalnya membahas mengenai apa itu gempa bumi, lalu kemudian dari pelajaran geografi ditarik. Di dalam Alkitab juga ada loh gempa bumi, ayat-ayatnya seperti ini. Atau pelajaran seperti biasa, lalu ditutup dengan doa setelah selesai pelajaran. Ini pendekatan spiritualisasi. Satu sisi sudah ada usaha untuk mencoba mengaitkan pelajaran dengan iman Kristen. Tetapi masih belum memadai, saudara. Dan ini banyak sekali kekeliruan yang akan terjadi. Pendekatan yang keempat adalah biblicism. Biblicism ini apa? Biblicism ini mencoba menerapkan Alkitab di dalam pembelajaran. Jadi sekolah Kristen yang mengatakan, kami ini sekolah Kristen. Apa yang dimaksud sekolah Kristen? Oh, kami percaya bahwa Alkitab itu adalah dasar semua kebenaran. Ya pasti, saudara. Kita percaya Alkitab itu begitu penting. Alkitab itu menjadi dasar untuk kita bisa mengerti siapakah Tuhan, bagaimana kita mendapatkan keselamatan, dan cukup untuk menuntun kita hidup saleh di dalam dunia mengerjakan kehendak Tuhan. Tetapi kaum biblicism menganggap bahwa semua sumber ilmu pengetahuan, termasuk fisika, matematika, dan semuanya bersumber dari kitab suci. Saudara, meskipun kelihatannya pendekatan ini menghargai Alkitab, tetapi biblicism dianggap bersalah karena menganggap Alkitab itu sebagai buku pintar. Alkitab itu buku yang sangat penting, tapi Alkitab itu bukan buku sains. Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang penting untuk kita menjalankan sains dalam dunia. Tetapi Alkitab bukan buku sains. Kalau saudara ingin mempelajari misalnya tentang burung, tentang kura-kura, ya saudara harus melakukan observasi. Tidak bisa kita kemudian melihat kitab suci dan mempelajari anatomi misalnya kura-kura dari kitab suci. Tidak akan saudara menemukan. Nah ini biblicism. Apa itu sekolah Kristen? Oh, kami menghargai Alkitab. Tetapi bukan dengan biblicism. Nah sekarang yang kelima, apa yang dimaksud dengan sekolah Kristen? Sekolah Kristen adalah sekolah yang mengajarkan Christian worldview. Nah, saudara sekalian, kami di Sekolah Logos berusaha untuk menanamkan ini. Pasti di Sekolah Logos juga ada yang namanya chapel, pembinaan kerohanian, pembentukan karakter yang dikerjakan oleh guru-guru. Pasti semuanya itu ada. Tetapi bagi kami, tidak cukup mengerjakan hanya sampai pada karakter, sampai kemudian memberikan nuansa Kristen kepada seseorang, tetapi harus sampai masuk ke dalam interaksi antara iman dengan materi yang diajarkan. Apa itu pendekatan Christian worldview? Jadi, sekolah Kristen diajak untuk melihat narasi kitab suci sebagai sebuah peta dalam melihat kehidupan. Firman Tuhan itu menjadi motif dasar dan asumsi di dalam kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kita melihat ada kebaikan dalam ciptaan, tidak ada dikotomi antara yang rohani dan sekuler, dan segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Sehingga dengan demikian kita akan melihat bagaimana kedaulatan Kristus dinyatakan di atas seluruh ciptaan. Maka setiap kali kita masuk ke dalam pelajaran, kita tidak sedang mengerjakan sesuatu yang sekuler. Kita akan melihat kaitan antara iman kita dengan materi yang diajarkan. Logos Christian School can assist our daughter to construct strong pillars not only for her educational path but also for her characters, to train her to be responsible, a compassionate, and a wise individual.
guru-guru di Logos mempunyai hati yang tulus dalam mendidikan anak kita. Ya, mereka menganggap anak-anak kita ini adalah titipan dari Tuhan, sehingga harus dididik dengan baik. Logos mempunyai prestasi yang bagus. Ya, pernah menjadi lulusan terbaik Danem dari Jatim. In nearly a year of playgroup, we can see great maturity in our daughter, especially her spiritual growth. And the teacher's dedication is undeniable, teaching the students not only skills, but morals, values, and the love for others. Saya melihat Logos memiliki komitmen yang sangat kuat untuk benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam proses belajar dan mengajar. Hal ini berarti firman Tuhan bukan dijadikan tempelan dalam satu ilmu ataupun suasana kelas. Tetapi kita berusaha mengintegrasikan firman Tuhan dalam setiap ilmu yang dipelajari maupun di dalam setiap peristiwa sehari-hari yang kita alami bersama. Salah satu kelebihan Logos adalah adanya pelajaran filsafat. Melalui pelajaran filsafat, anak-anak ini dilatih untuk memiliki pemikiran yang luas dan kritis, sehingga banyak pengaruh-pengaruh dari media sosial dan film-film yang mereka tonton. Mereka tidak dengan mudah terpengaruh, bahkan mereka dapat mengkritisi apakah pemikiran-pemikiran tersebut benar atau salah. Logos benar-benar melihat seorang anak sebagai satu pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Seorang anak yang bertumbuh bukan hanya secara jasmani, tetapi secara holistik, yang berarti juga meliputi spiritual, mental, intelektual, dan skill atau keterampilan yang biasa kita kenal dengan konsep Smith Education. Ada 5 pilar yang menjadi keunikan sekolah Kristen Logos. Pertama, guru yang berdedikasi. Guru adalah aspek terpenting di dalam pendidikan sekolah Kristen Logos. Setiap guru di sekolah Kristen Logos memiliki komitmen terhadap teologi reform serta memiliki hati seorang pendidik dan mengasihi anak-anak. Kedua, tripartit, yaitu peran serta dan kerjasama yang aktif antara gereja, orang tua, dan guru untuk bersama-sama berkomitmen mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Ketiga, kurikulum yang integratif. Sekolah Kristen Logos berkomitmen agar Alkitab dengan basis teologi reform menjadi fondasi dalam setiap aspek belajar mengajar. Keempat, pendidikan personal. Sekolah Kristen Logos berkomitmen mengembangkan potensi dan kompetensi anak di dalam kelompok kecil, yaitu maksimum 24 murid per kelas. Dan pilar yang kelima adalah manajemen yang transparan. Sekolah Kristen Logos berkomitmen menyelenggarakan sistem keuangan yang transparan dalam pengelolaan sekolah. Menurut saya, guru-guru Logos sangat totalitas di dalam mendidik anak-anak didiknya. Totalitas dari guru-guru Logos, dasarnya saya lihat ada satu hal yaitu kasih. Ya seperti Tuhan yang memberikan kasih kepada kita manusia. Guru-guru Logos juga memberikan kasihnya kepada anak-anak didiknya. Dan saya sangat bersyukur dengan hal itu yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anak saya kepada Sekolah Kristen Logos. Terima kasih. Tidak hanya akademis, Sekolah Kristen Logos juga memperlengkapi anak didiknya dengan kegiatan non-akademis yang sangat beragam, seperti field trip, ekstrakurikuler, kepanduan Kristen, pelayanan sosial, pelayanan gerejawi, dan lain-lain. Melalui semua aktivitas ini, setiap anak didik Sekolah Kristen Logos
akan mendapatkan pendidikan secara holistik, tidak hanya yang berkaitan dengan pengetahuan saja. Dalam masa pandemi ini, sekolah terpaksa harus berjalan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. Memang tidak mudah, tetapi sekolah harus mengusahakannya dengan optimal, walaupun artinya kita semua harus rela berubah dalam berbagai aspek. Guru-guru harus mengubah cara mengajar serta beradaptasi terhadap situasi dengan mempelajari hal-hal baru. Dan juga kerjasama para orang tua yang harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mendampingi serta memantau progres anak-anaknya. Tetapi di dalam masa yang sulit seperti ini, pilar pertama dan kedua dari Sekolah Kristen Logos menjadi kunci utama dalam keberhasilan PJJ ini, yaitu guru yang berdedikasi dan tripartit, yaitu adanya aspek kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di rumah. God will always keep His promises. Thank you, Miss Ratty. Bye-bye. Beberapa kesulitan yang saya rasakan selama PJJ ini adalah pembuatan video. Mulanya dari nol, sekarang mau tidak mau saya harus belajar 1, 2, bahkan banyak hal tentang pembuatan video. Lalu masalah syuting itu sendiri, biasanya harus take beberapa kali, dan tengah malam, sunyi senyap, dengan sepasang mata panda, akibat kelelahan, saya tetap harus bisa mengucapkan good morning children dengan wajah cerah, senyum ceria, dan semangat. Namun Tuhan itu maha baik, Tuhan memberikan banyak penghiburan, salah satunya melalui para orang tua yang kooperatif. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk para orang tua atas kerjasamanya selama ini, dan penghiburan yang paling menyenangkan buat saya adalah saya benar-benar bisa merasakan apa itu jauh di mata dekat di hati melalui anak-anak. Thank you children, sarangeo. Sebagai orang tua, saya merasa PJJ ini suatu tantangan yang cukup besar untuk orang tua, untuk guru maupun siswa. Karena itu diperlukan kerjasama yang cukup baik antara orang tua dengan guru, juga pola komunikasi yang intens dan yang jelas antara orang tua dengan guru. Saya merasa Logos cukup baik menjalankan PJJ ini. Saya melihat guru-guru yang mempersiapkan materi dengan cukup baik, mereka menyampaikan dengan cukup jelas. Dan terlebih lagi, mereka bisa memberikan report kepada orang tua apabila ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak di dalam pelajaran. Dan mereka bersedia membantu anak-anak di dalam proses belajar, sehingga anak-anak bisa mengerti pelajaran dengan baik. Bukan itu saja, mereka juga memperhatikan sisi spiritualitas anak, perkembangan emosi mereka, perkembangan karakter mereka. Menurut saya ini adalah segi positif daripada guru-guru Logos yang cukup berdedikasi. Saya juga melihat ada keinginan daripada guru-guru untuk berelasi cukup dekat dengan anak-anak. Mereka melakukan kunjungan atau visit ke rumah siswa untuk sekedar menanyakan kabar atau untuk mengobrol sebentar dengan anak-anak. Ini suatu hal yang cukup baik menurut saya. Saya berharap untuk ke depan orang tua dan guru bisa bekerja sama lebih baik lagi, sehingga PJJ ini boleh berjalan dengan baik, boleh berhasil, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan Sekolah Logos di tengah-tengah gerakan Reform Injil Indonesia yang ada di Surabaya ini. Kita bersyukur bagaimana Tuhan terus memimpin sekolah ini, dan paling terakhir Tuhan memberikan kesempatan bagi Sekolah Logos ini untuk mengadakan renovasi. Renovasi ini kami adakan paling utama oleh karena kami sadar bahwa ketika satu waktu nanti pemerintah memberikan keputusan final agar anak-anak harus masuk melakukan pembelajaran tatap muka,
maka tentu sebagai sekolah kami harus bersiap diri mempersiapkan fasilitas pendidikan yang memadai. Oleh sebab itu, melalui renovasi ini kami ingin mempersiapkan fasilitas pendidikan yang dimana bisa cukup memberikan jaminan di dalam hal kesehatan ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Selain daripada itu, kami juga ingin memanfaatkan kesempatan pandemi ini di mana para siswa tidak bisa bersekolah, maka kami ingin melakukan renovasi. Karena jikalau bukan lagi saat ini, maka kapan kami bisa mengadakan renovasi? Oleh sebab itu, ketika renovasi ini satu waktu terjadi, Bapak Ibu akan melihat bagaimana sekolah ini memiliki ruangan-ruangan yang memadai di dalam masalah sirkulasi udara. Ada jendela-jendela yang terbuka, ada ventilasi-ventilasi udara, dan juga bukan hanya itu saja. Di luar dari kelas akan ada ruangan yang baik secara space sehingga anak-anak bisa berinteraksi dengan lebih leluasa. Selebih dari itu, kami juga tentu mempersiapkan fasilitas pendidikan yang lebih menyeluruh. Hal-hal seperti laboratorium, kemudian ruang musik, dan juga perpustakaan, bahkan lapangan olahraga yang lebih memadai dibandingkan sebelumnya akan kami bisa miliki setelah renovasi ini. Bapak Ibu sekalian, kami rindu agar supaya sekolah Logos bukan hanya ada di Citra saja, namun juga tetap bisa ada di Andika. Karena kita tahu bersama, Surabaya ini merupakan kota yang luas. Dengan demikian, kami ingin agar supaya anak-anak yang ada di kota Surabaya ini bisa menjangkau sekolah Logos ketika mereka ingin memilih pendidikan yang memperhatikan iman Kristen dan juga secara pengetahuan yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kami dari Yayasan mengajak keluarga besar Gereja Reform Injil Indonesia yang ada di Surabaya untuk bersama-sama mendukung sekolah Logos ini. Kami rindu agar supaya lewat sekolah Logos ini Tuhan mempersiapkan prajurit-prajurit Kristus di masa depan yang akan berjuang di berbagai bidang. Kiranya Tuhan boleh memakai kita. Tuhan memberkati. Nama saya Yudi, anak saya 4 dan keempat-empatnya sekolah di Logos. Barusan anak saya yang lulus dari Logos SMP masuk di salah satu SMA di Surabaya. Anak saya bercerita begitu mudahnya siswa-siswa yang lain minta contekan saat exam maupun tes. Dari situ saya melihat nilai-nilai yang ditanamkan Logos, salah satunya kejujuran, bisa dipegang oleh anak-anak didik Logos. Sekian dari saya, terima kasih. Pendidikan, pengajaran yang didapat anak kami di SMP Kristen Logos sangat membantu untuk bisa menghadapi, mengikuti pendidikan yang ada di SMA Kristen Calvin, Jakarta. Kebetulan anak kami adalah anak kos. Kami koskan dia di Jakarta. Harusnya itu menjadi sebuah kekhawatiran yang besar buat kami karena anak yang masih kecil baru lulus SMP sudah kos di kota yang sebesar Jakarta. Tapi kami merasa apa yang diajarkan di Logos, prinsip mengenai kehidupan, bagaimana harus hidup, apa tujuan hidup, itu bisa menjadi sebuah fondasi buat anak kami yang bisa menolong anak kami menghadapi bagaimana harus hidup sebagai anak kos. Sekarang anak kami sudah berkuliah di CIT dan kami sangat bersyukur anak kami pernah memperoleh pendidikan, pernah merasakan bersekolah di SMP Kristen Logos. Dan kami berterima kasih buat guru-guru yang boleh mengajar anak kami, yang memperlakukan anak kami bukan hanya seperti seorang guru memperhatikan siswa, murid yang harus diajar, tapi guru-guru di SMP Kristen Logos boleh melihat anak kami sebagai manusia, sebagai anak yang berharga di mata Tuhan. Logos juga merupakan second home bagi anak saya, di mana di sana dia melihat ada kehidupan dari para guru yang mengajarnya.
Dia boleh belajar pembentukan karakter dan iman dari guru, sehingga bisa mempengaruhi dan membentuk dia menjadi seorang Kristen yang mau hidup benar, yang boleh menjadi wakil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Logos juga melihat keunikan dari setiap anak. Logos menggali dan mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan untuk boleh mengenapkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan anak saya. Hai, saya Clea Agatha dan saya alumni dari Sekolah Kristen Logos. Saya sangat-sangat bersyukur saya memiliki dan diberi kesempatan untuk belajar, dididik, dan dibentuk di sekolah ini. Kenapa saya bilang belajar, dididik, dan dibentuk? Karena saya menyadari bahwa setelah saya harus menghadapi dunia nyata sekarang, saya merasakan bagaimana idealisme yang ditanamkan oleh Sekolah Logos itu masih sangat-sangat melekat dengan diri saya. Hal-hal yang mungkin terasa aneh buat teman-teman saya, kayak semua kok dibawa ke Alkitab, semua kok dibawa ke firman, semua kok jadi terlalu rohani. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang aneh. Saya masih berpikir bahwa dalam segala aspek kehidupan kita sebagai manusia harus ada Kristus di dalamnya, harus ada pembicaraan tentang Allah di dalamnya, harus ada kepentingan Allah yang dijalankan. Dan mungkin buat beberapa orang kesannya aneh, tapi saya bersyukur karena saya memiliki saya memiliki jalur yang saya tahu jelas bahwa itu berdasarkan firman Tuhan. Secara spiritual, kami murid-murid Logos memang benar-benar dibentuk untuk takluk di bawah otoritas firman Tuhan. Tetapi yang hebatnya dari Logos, yang sampai sekarang saya masih benar-benar kagum dan membuat saya terus merindukan Logos adalah tahu firman bukan berarti nggak tahu ilmu-ilmu yang lain. Tahu firman juga harus punya pengetahuan yang luas tentang ilmu-ilmu yang lain. Dalam pelajaran pun kami benar-benar dididik untuk mengetahui konsep. Jadi bukan sekedar tahu rumus kerja soal, tapi memang saya mengingat betul bagaimana konsep-konsep tersebut dijelaskan secara rinci, lalu berurut, dan membuat kami memahami apa yang sedang kami pelajari. Bukan hanya tahu, kami memahami, kami bisa mengembangkan, kami bisa mengkritisi, dan terjadi diskusi yang baik antara kami sesama teman di kelas, sesama murid, bahkan kami dengan guru-guru. Guru-guru Logos adalah guru-guru yang sangat hangat, guru-guru yang sangat dekat, sangat-sangat dekat dengan kami para murid. Itu membuat saya dan teman-teman saya, beberapa teman-teman saya pun ternyata memiliki perasaan yang sama. Wah, kangen ya sama guru Logos, karena kita benar-benar ngerasa diperhatiin. Iya benar, memang kami sangat-sangat merindukan situasi itu, situasi yang hangat itu. Guru-gurunya bukan sekedar mengajar lalu pergi, tapi guru-gurunya benar-benar mengajar dengan hati. Secara spiritual, mental, intelektual, dan keterampilan kami benar-benar dibentuk di Logos. Dan saya berharap banyak orang yang bisa merasakan apa yang saya rasakan.